Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahdi dan ini teman saya Abud Musaad. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pension fund atau dana pensiun. Jadi bukan dana umum atau kesempatan ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Kali ini ada 6 topik pembahasan mengenai dana pensiun ini. Yang pertama gambaran umum, kedua klasifikasi, ketiga prinsip penyelenggaraan, 4 tujuan dan manfaat, kelima keputusan alokasi sumber dana, dan keenam kondisi umum dana pensiun di Indonesia. Oke, kita langsung lanjut. Yang pertama yaitu gambaran umum. Gambaran umum dana pensiun sendiri definisinya itu ada menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 ya. Dana pensiun ialah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya. Jadi sifatnya badan hukum guys, atau lembaga kalau menurut undang-undang. Tapi kalau secara umumnya dana pensiun itu adalah hak pekerja berupa penghasilan yang diperoleh setelah bekerja selama sekian tahun dan memasuki usia pensiun. Dana ini dapat diambil sekaligus secara langsung atau diambil setiap bulannya guys, tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Yang perlu dicatat bahwa dana pensiun harus terdaftar secara hukum guys, jadi nggak boleh ilegal, nggak boleh tanpa sertifikat hukum, sehingga para pesertanya tetap mendapat kepastian hukum dari program jaminan pensiun yang diikutinya. Oke, lanjut. Yang kedua ialah klasifikasi dana pensiun guys. Di sini ada 3 klasifikasi: DPPK, DPLK, dan DPBK. DPPK ialah dana pensiun pemberi kerja yang mana dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Sedangkan DPLK ialah dana pensiun lembaga keuangan, yang mana dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Jadi kalau DPPK ini dana pensiun dari perusahaan, sedangkan DPLK ini yang mengadakan itu lembaga keuangan. Lain halnya dengan DPBK, dana pensiun berdasarkan keuntungan ini dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja guys. Oke, kalau yang DPPK kan dari pemberi kerja dan karyawan sebagai peserta gitu kan, jadi iurannya juga dari karyawan. Nah, kalau yang DPBK ini iuran itu hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang berkaitan dengan keuntungan pemberi kerja guys. Jelas ya? Oke, selanjutnya ialah prinsip penyelenggaraan dana pensiun. Di sini ada 7 prinsip guys. 7 prinsip penyelenggaraan dana pensiun. Yang pertama ialah prinsip kualifikasi penyelenggara. Jadi kualifikasi penyelenggara ini ada beberapa kualifikasi untuk pengurus dan dewan pengawas guys. Salah satunya ialah warga negara Indonesia, berakhlak bermoral yang baik, belum pernah dihukum pidana ekonomi, dan berpengetahuan atau berpengalaman di bidang dana pensiun. Pastinya dong, pengurus tidak boleh merangkap jabatan pengurus dana pensiun lain atau direksi atau jabatan eksekutif lainnya guys. Jadi penyelenggara ini gak boleh asalan, ada kualifikasinya. Yang kedua ialah jaminan atau prinsip kejelasan maksud dan tujuan program. Itu berisi tentang jaminan terhadap kesinambungan penghasilan. Yang ketiga ialah prinsip independensi. Maksudnya ialah kelembagaan guys, jadi berstatus badan hukum. Yang kedua manajemen operasional, di mana asas keterpisahan kekayaan atau segregate aset dan hak pengurus mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga. Selanjutnya pengawasan, di mana pengawasan dilakukan oleh dewan pengawas yang terdiri atas wakil-wakil dari pemberi kerja dan peserta dengan jumlah yang sama. Yang keempat ada prinsip akuntabilitas. Yang maksud dari prinsip akuntabilitas ini, dewan pengawas itu wajib mengumumkan laporan hasil pengawasannya kepada peserta, serta laporan keuangan dan pensiun setiap tahun harus diaudit oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh dewan pengawas. Selanjutnya ada prinsip transparansi.
Maksudnya prinsip transparansi ini, pengurus wajib menyampaikan keterangan mengenai setiap perubahan peraturan dana pensiun dan hal-hal yang terjadi dalam rangka kepesertaan kepada peserta. Dan pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasil pengembangannya kepada para peserta dan melaporkannya kepada pendiri dan dewan pengawas. Yang kelima, prinsip perlindungan konsumen ini berisi tentang perlindungan bagi konsumen, guys. Salah satunya ialah perubahan peraturan dana pensiun tidak boleh mengurangi manfaat pensiun. Hak atas manfaat pensiun tidak dapat dijaminkan, dialihkan atau disita. Pengembalian kekayaan dana pensiun kepada pemberi kerja itu dilarang. Serta saat likuidasi, peserta dan pensiunan atau ahli waris memiliki hak utama dalam pembagian kekayaan dana pensiun, guys. Yang selanjutnya, prinsip struktur pengendalian intern. Itu mencakup tugas, kewajiban, tanggung jawab pendiri, mitra pendiri, dan dewan pengawas, diatur dalam undang-undang dana pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Dana pensiun tak diperkenankan melakukan pembayaran apapun kecuali pembayaran yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun, serta dana pensiun tidak diperkenankan meminjam atau menggunakan kekayaannya sebagai jaminan atas suatu pinjaman, guys. Jadi itu prinsip-prinsip penyelenggaraan dana pensiun, guys. Yang selanjutnya ialah tujuan dana pensiun bagi pemberi kerja. Sebenarnya ada 3 tujuan, guys. Yang pertama, loyalitas, kewajiban moral, persaingan. Maksud dari loyalitas sendiri itu, jadi karyawan diharapkan mempunyai loyalitas terhadap perusahaan serta meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dengan adanya dana pensiun itu, jadi diharapkan loyalitas karyawan itu semakin meningkat gitu, guys. Selanjutnya, kewajiban moral. Nah, di mana perusahaan mempunyai kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan terhadap masa yang akan datang, karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Ya dong, masa mereka udah capek-capek kerja untuk perusahaan, tapi perusahaan nggak ngasih ibaratnya kayak penghargaan. Nah, jadi dana pensiun itu bisa bersifat penghargaan gitu, guys, sekaligus kewajiban moral bagi pemberi kerja. Yang ketiga ialah persaingan, di mana perusahaan akan memiliki daya saing dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja. Kalau perusahaan nggak ngasih dana pensiun itu biasanya nggak mungkin dilirik, guys, dan hampir nggak ada sih. Tapi kalau misalnya nggak ada, kebacut, guys, bahasa Jawanya. Oke, dilanjutkan oleh teman saya, Fadil. Monggo, Fadil. Selanjutnya saya akan membahas dari tujuan dana pensiun bagi karyawan. Jadi tujuannya itu ada 3. Yang pertama, untuk rasa aman sendiri. Rasa aman bagi karyawan terhadap masa yang akan datang karena tetap memiliki penghasilan pada saat mereka mencapai usia pensiun. Jadi rasa aman ini sebagai pilar bagi para karyawan yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki pekerjaan, dan mereka masih memiliki penghasilan untuk menghidupi kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang kedua, sebagai kompensasi sendiri ini yang bersama dengan rasa aman. Akan tetapi kompensasi yang lebih baik, yaitu karyawan mempunyai tambahan kompensasi meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun atau berhenti bekerja. Dan yang ketiga itu sebagai tabungan. Jadi karyawan tidak akan takut melanjutkan hidup pasca pensiun karena ada tabungan yang bisa dijagakan. Jadi dana pensiun sendiri itu menjadi sebuah tabungan bagi karyawan, di mana ketika mereka masih bekerja, uangnya mereka itu, gajinya mereka itu dipotong tiap bulannya untuk dijadikan sebagai tabungan menjadi dana pensiun mereka sendiri. Dan selanjutnya adalah tujuan dana pensiun bagi penyelenggara. Jadi dalam tujuan dana pensiun bagi penyelenggara ini, yang pertama itu ada keuntungan. Jadi keuntungan sendiri bagi para penyelenggara. Dan yang kedua menjadi support pemerintah karena membantu perekonomian Indonesia sendiri. Dan selanjutnya ada manfaat dana pensiun. Manfaat dana pensiun ini
yaitu pensiun yang satu ini terjadi apabila pensiun datang lebih cepat dikarenakan beberapa seperti contoh pengurangan karyawan dan PHK di dalam suatu perusahaan. Jadi contohnya seperti yang kita hadapi sekarang ini, pandemi global, di mana banyak perusahaan-perusahaan memberhentikan karyawannya, yaitu alias di PHK, karena perekonomian yang sedang tidak stabil. Oleh karena itu, para karyawan yang diberhentikan akan diberikan kompensasi. Dan yang kedua adalah manfaat pensiun yang ditunda, adalah pensiun yang terjadi apabila karyawan memutuskan untuk mengundurkan diri sebelum benar-benar pada masa pensiunnya. Jadi apabila ia mengundurkan diri sebelum masa pensiun mereka, dana pensiun miliknya di tempat ia bekerja baru akan cair apabila umur karyawan tersebut sudah memasuki masa pensiunnya. Jadi untuk memasuki masa pensiunnya itu seperti misalkan perusahaan itu membatasi, maksudnya memberi syarat umur yang akan menerima pensiun, misalkan 55 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas. Jadi ketika mereka berhenti sendiri untuk pensiun dini di umur 30 tahun, berarti mereka menunggu sampai 25 tahun atau sekitar 30 tahun baru bisa menerima uang pensiun mereka. Dan selanjutnya, keputusan alokasi sumber dana. Jadi di dalam keputusannya itu ada kekayaan dana pensiun. Dari kekayaan dana pensiun itu ada dua. Yang pertama, kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pemberi kerja, yaitu dananya itu tidak gabung sama dana dari kekayaan pemberi kerja. Dan yang kedua, jika dana pensiun dilikuidasi, maka pembagian kekayaan diberikan kepada peserta atau pensiunan, janda duda, anak dan pihak lain yang berhak atas manfaat pensiun. Dan itu di Peraturan 76 tahun 1992 pasal 50. Dan kekayaan dana pensiun berasal dari beberapa bagian. Pertama, iuran pemberi kerja, yaitu iuran normal sama dengan sesuai perhitungan aktuaris. Dan yang kedua adalah iuran peserta. Yang selanjutnya ialah kondisi umum dana pensiun di Indonesia. Dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK mencatat wabah corona menyebabkan pemasaran produk DPLK mengalami penurunan, sebab pemasaran tidak dapat berjalan seperti sebelum pandemi. Di awal tahun 2020, DPLK memprediksi produknya dapat tumbuh 10% dari tahun sebelumnya. Akan tetapi itu diprediksi pada Januari lalu, guys, sebelum adanya COVID-19. Namun dengan adanya corona tentu akan memiliki dampak terhadap produk dan kinerja DPLK. Saat ini DPLK masih menunggu acuan angka resmi pemerintah untuk revisi APBN dan target pertumbuhan, sebab hal itu berkesinambungan untuk bisa menghitung revisi target DPLK, guys. Oke, sekian presentasi saya dan Fadel untuk mengakhiri presentasi hari ini. Dan lanjut ke sesi diskusi supaya berkah, guys. Saya akan membacakan satu hadis. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 7152. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa may yushakik yashkukillahu alaihi yaumal qiyamah." Barang siapa yang menyulitkan orang lain, maka Allah akan mempersulitnya pada hari kiamat. Sekian. Thank you. Assalamualaikum.